NTMC Redaksi, apa kabar Anda hari ini? Jumpa lagi dengan saya Bribtu Rizka dalam program NTMC Redaksi. 5 berita pilihan yang sudah dirangkum oleh tim NTMC Redaksi selama sepekan dengan informasi terbaru dan teraktual akan kami sajikan untuk Anda. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo melantik Irjen Pol Firman Santiabudi menjadi Kakor Lantas Polri gantikan Irjen Pol Istiono yang sudah memasuki masa pensiun. Selain pelantikan Kakor Lantas, Kapolri juga melakukan pelantikan untuk pejabat di lingkungan Polri dan 6 orang Kapolda. Upacara serah terima jabatan yang digelar di ruang rapat utama Mabes Polri langsung dipimpin oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Irjen Polisi Firman Santiabudi sebelumnya menjabat sebagai asisten logistik Kapolri, dilantik sebagai Kepala Korps Lalu Lintas Polri, menggantikan Irjen Polisi Istiono yang memasuki masa pensiun. Dalam upacara tersebut ada 2 kegiatan. Yang pertama, Koprapot kenaikan pangkat. Perwira tinggi Polri. Di sana ada 11 yang naik pangkat. 2 dari Inspektur Jenderal Polisi menjadi Komisaris Jenderal Polisi. Bintang 2 menjadi bintang 3. Kemudian ada 3 dari Brigadir Jenderal Polisi menjadi Inspektur Jenderal Polisi. Dari bintang 1 menjadi bintang 2. Dan ada 6 Komisaris Besar Polisi naik pangkatnya menjadi Brigadir Jenderal Polisi. Kegiatan yang kedua yaitu Bapak Kapolri memimpin serah terima jabatan pejabat-pejabat di lingkungan Mabes Polri dan beberapa kepala kepolisian daerah. Pejabat utama di lingkungan Mabes Polri yaitu Kepala Badan Intelijen Keamanan. Pejabat baru sekarang dijabat oleh Komisaris Jenderal Polisi Ahmad Doviri. Kemudian asisten logistik Kapolri sekarang ini dijabat oleh Inspektur Jenderal Prabowo Argo Yuwono. Kemudian Kakor Lantas Polri sekarang dijabat oleh Inspektur Jenderal Polisi Firman Santiabudi. Selain melantik Kakor Lantas Polri yang baru, Kapolri juga melantik Kaba Intelkam Polri yang dijabat oleh Komjen Polisi Ahmad Doviri. Asisten logistik Kapolri yang kini dijabat oleh Irjen Polisi Argo Yuwono dan Kadif Humas Polri yang dijabat oleh Irjen Polisi Dedi Prasetyo. Adapun 6 Kapoldi yang dilantik hari ini yakni Irjen Polisi Suntana sebagai Kapolda Jawa Tengah, Irjen Polisi Nana Sujana sebagai Kapolda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Mulyanto sebagai Kapolda Sulawesi Utara, kemudian Irjen Polisi Nana Afianto sebagai Kapolda Kalimantan Tengah, Irjen Polisi Yan Sultra sebagai Kapolda Bangka Belitung, serta Irjen Polisi Teguh Pristiwanto sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara. Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Polisi Rusdi Hartono mengatakan kenaikan pangkat dan mutasi di Korps Bayangkara merupakan suatu yang dinamis dan akan terus berjalan. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santiabudi memimpin langsung serah terima jabatan Direktur Penegakan Hukum dan Direkiden Korlantas Polri. Serah terima jabatan dilakukan dengan sumpah jabatan dan penandatanganan serta ditutup dengan ramah tamah.
Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santia Budi memimpin langsung serah terima jabatan Direktur Penegakan Hukum dan Direkiden Korlantas Polri yang dilaksanakan di lantai 4 Gedung NTMC Polri Selasa siang. Pejabat tinggi yang diamanahkan dengan jabatan baru adalah Brigjen Polisi Aan Suhanan yang sebelumnya menempati posisi Dirsamapta Korsabara Bahar Kampolri. Kini menempati posisi sebagai Dirgakum Korlantas Polri, menggantikan Brigjen Polisi Kus Haryanto. Selanjutnya ada Brigjen Polisi Yusri Yunus yang sebelumnya menempati posisi Kabid Humas Polda Metro Jaya, kini menempati posisi sebagai Direkiden Korlantas Polri, menggantikan Brigjen Polisi Yusuf. Dalam mengemban amanah baru, Irjen Polisi Firman Santia Budi berharap agar Korps Lalu Lintas terus membentuk pembenahan sehingga dapat menjadi postur Polri Lalu Lintas yang diharapkan oleh masyarakat. Tentunya kita berharap kepada pejabat yang baru ya, untuk segera bisa menyesuaikan diri, dan saya tahu beliau juga orang-orang lama, untuk segera bisa beradaptasi hal-hal yang sedang dikerjakan, diteruskan, yang sudah dikerjakan, adakan evaluasi-evaluasi. Nah, karena kita berjalan, kita bergerak, semua dengan program-program yang sudah direncanakan. Jadi tinggal bagaimana meningkatkan pengawasan, bagaimana terus mengingatkan personil, bagaimana membangun kerjasama untuk bisa sama-sama mengemban amanah pimpinan dan tentunya harapan masyarakat kepada Korps Lalu Lintas itu sendiri. Serah terima jabatan ini dilaksanakan dengan pembacaan sumpah jabatan yang dibacakan oleh Kakor Lantas Polri serta diikuti oleh Dirgakum dan Direkiden Korlantas Polri dan ditutup dengan ramah tamah kepada pejabat-pejabat yang terpilih. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Kakor Lantas Polri Irjen Pol Firman Santia Budi menghadiri apel gelar pasukan Operasi Zebra Jaya 2021 yang dilaksanakan di lapangan presisi Polda Metro Jaya. Irjen Pol Firman menjelaskan terkait sasaran Operasi Zebra 2021 seperti hal-hal yang memiliki potensi gangguan keamanan akan menjadi target operasi. Apel gelar pasukan Operasi Zebra Jaya 2021 dipimpin langsung Kapolda Metro Jaya, Irjen Fadil Imran. Turut hadir Kakor Lantas Polri, Irjen Firman Santia Budi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Pangdam Jaya Majen TNI Mulyo Aji. Dalam kesempatan ini, Kakor Lantas Polri Irjen Firman menyebutkan target Operasi Zebra 2021. Ia menekankan agar masyarakat siap untuk tidak melanggar lalu lintas dan meminta agar kesadaran tertib berkendara dimiliki semua pengguna jalan. Karena sekali lagi, yang akan menjadi target adalah hal-hal yang berpotensi menimbulkan dampak situasi Kamtipmas yang lebih buruk. Banyak perilaku-perilaku yang mungkin mereka lupa atau mengambil jalan pintas, tapi sesungguhnya itu membahayakan dan berpotensi terhadap kemacetan dan kecelakaan lalu lintas itu sendiri. Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut masyarakat kini memasuki babak baru. Menurutnya, kedisiplinan menerapkan protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 harus diaplikasikan dalam berkendara. 1,5 tahun ini kita belajar berdisiplin protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak. Sekarang saatnya pelajaran kedisiplinan dalam protokol kesehatan kemarin kita terapkan di dalam kedisiplinan berlalu lintas. Operasi Zebra kali ini dilakukan serentak di seluruh wilayah di Indonesia pada 15 hingga 28 November 2021. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Channel. Kepolisian Republik Indonesia resmi berlakukan Operasi Zebra 2021 mulai 15 November 2021 hingga 28 November 2021. Operasi Zebra Agung dilaksanakan Polda Bali dan pasukan gabungan dengan menekankan disiplin protokol kesehatan. Sementara Polres Metro Bekasi menurunkan 100 petugas gabungan dalam melakukan razia Operasi Zebra Jaya di wilayah Kabupaten Bekasi.
Apel gelar Pasukan Operasi Zebra Agung 2021 dilakukan di halaman Polda Bali, serta diikuti oleh seluruh kesatuan Polda Bali, TNI, Dinas Perhubungan, dan Satuan Polisi Pamung Praja. Dalam operasi ini, Brigjen Pol Ketut Suwardana selaku Wakapolda Bali melakukan penyematan pita biru terhadap perwakilan peserta apel. Hal ini menandakan Operasi Zebra Agung 2021 secara resmi dimulai hingga 15 hari ke depan. Dengan menekan angka laka lantas serta meningkatkan keamanan dan ketertiban berlalu lintas di masa PPKM level 2, Operasi Zebra ini lebih menekankan pada penegakan disiplin protokol kesehatan. Untuk penekanan Zebra tahun ini difokuskan kepada penegakan disiplin prokes, ya. Namun demikian tetap ada penindakan yang prioritas. Artinya prioritas itu melawan arus, ya, menyebabkan laka, itu penggunaan handphone, nah itu tetap ditindak. Tetapi pada prinsipnya kita lebih cenderung kepada penegakan prokes dalam rangka memutus COVID-19. Di lain tempat, razia Zebra Jaya tahun 2021 juga dilakukan pihak kepolisian Polres Metro Bekasi untuk meningkatkan kedisiplinan pengendara roda 2 dan roda 4 dalam berlalu lintas sehingga dapat menurunkan angka kecelakaan baik roda 2 dan roda 4 selama operasi Zebra. Satlantas Polres Metro Bekasi melaksanakan operasi Zebra Jaya tahun 2021. Dan di sini ada tujuannya operasi Zebra ini. Yang pertama, meningkatkan disiplin masyarakat berlalu lintas serta mengetahui peraturan lalu lintas yang ada. Yang kedua, menurunkan angka kecelakaan lalu lintas, begitu juga pelanggaran lalu lintas yang ada. Yang ketiga adalah terciptanya keamanan, keselamatan, dan ketertiban berlalu lintas serta menghadapi Natal dan Tahun Baru kita melaksanakan cipta kondisi juga. Operasi Zebra Jaya tahun 2021 ini tentunya melibatkan personil 110 personil yang terdiri dari TNI, Polri, Disub maupun Satpol PP yang ada. Kali ini Operasi Zebra disasar untuk pengendara roda 2 dan roda 4 yang tidak taat saat berlalu lintas. Bagi pengendara roda 2 yang menggunakan knalpot bising dan roda 4 yang tidak menggunakan sabuk pengaman akan ditindak langsung oleh petugas. Dari Bekasi dan Bali, Tim Liputan NTMC Channel. Polri yang selalu hadir untuk masyarakat menggelar dukungan psikososial bagi anak-anak terdampak COVID-19. Kegiatan ini digelar secara serentak di 34 provinsi Indonesia yang diikuti sebanyak 2.333 anak. Semangat serta dukungan psikososial ini guna menghapus duka anak-anak yang terdampak COVID-19. Kami semua mewakili negara harus hadir untuk kemudian memastikan bahwa anak-anak kita yang telah kehilangan keluarga tetap bisa tumbuh normal dan aktif seperti anak-anak kita yang lain. Kondisi pandemi COVID-19 di tanah air yang sudah berlangsung 2 tahun membawa dampak yang sangat luas di berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik itu kesehatan, perekonomian, pendidikan, serta perubahan tatanan sosial masyarakat. Terjadinya perubahan secara tiba-tiba membuat segala aktivitas sehari-hari mengalami ketidaksiapan secara emosional bagi setiap anggota keluarga, baik orang tua ataupun anak-anak. Anak-anak menjadi kelompok paling rentan terdampak pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Tidak hanya berisiko terpapar virus corona, melainkan juga terdampak pada psikologis anak menjadi rentan
karena perubahan yang begitu cepat terjadi. Seperti anak-anak yang ditinggal orang tuanya, rasa trauma yang sulit dihilangkan, juga kehilangan waktu belajar di sekolah, serta kebahagiaan bermain dengan teman, membuat anak-anak mengalami kesedihan, rasa cemas, bahkan alami stres, hingga membutuhkan bantuan pendampingan mental yang harus dilakukan. Sebagai aset generasi penerus bangsa, anak-anak perlu mendapatkan dukungan serta perlindungan melalui Kepolisian Republik Indonesia, bersinergi dengan Tentara Nasional Indonesia, Kementerian Sosial, Kementerian PPA, Badan Intelijen Negara, LPAI, BRI, dan ARC. Tergerak membuat kegiatan psikososial secara serentak di 34 provinsi kepada balita, anak-anak, remaja, dan kelompok disabilitas sebanyak 2.333 orang, serta layanan konseling psikologi bagi orang tua pendamping. Kami semua mewakili negara harus hadir untuk kemudian memastikan bahwa anak-anak kita yang telah kehilangan keluarga tetap bisa tumbuh normal dan aktif seperti anak-anak kita yang lain. Kehadiran Poluan melakukan interaksi secara langsung pada anak terdampak pandemi COVID-19 menghadirkan senyum bahagia terpancar dari wajah mereka. Mereka melakukan kegiatan bermain, bernyanyi, dan mendongeng bersama sejumlah polisi, Poluan, prajurit TNI, juga pejabat negara yang hadir pada hari itu. Mengajak anak-anak untuk melupakan rasa sedih karena kehilangan ayah bunda akibat terpaan badai pandemi COVID-19. Pelukan dan perhatian yang diberikan kepada anak-anak korban pandemi COVID-19 menjadi energi baru dan oase menyegarkan di tengah kesedihan yang mereka alami. 50% anak-anak dan remaja korban pandemi COVID-19 di Indonesia membutuhkan bantuan fisik dan material untuk bangkit dari keterpurukan, untuk menghindari pengaruh buruk terhadap perkembangan mental anak dan remaja. Kondisi anggota keluarga yang tidak lengkap membuat mereka tidak boleh kehilangan keceriaan dan keberanian, hingga harus didampingi agar terus berani dan ceria untuk bisa mencapai cita-cita yang diinginkannya. Seperti yang dialami Devita Anjani Putri, anak pertama dari 2 bersaudara yang harus kehilangan sosok ayah karena wabah virus corona. Mengalami luka mental yang sangat mendalam karena Anjani yang memiliki hubungan sangat dekat dengan sang ayah. Awalnya saya sama keluarga saya itu berlima, tapi karena COVID, ayah dan nenek saya meninggal, jadi saya di rumah tinggal bertiga, tinggal sama mama dan adik saya. Menurut data pemerintah, sebanyak 29.820 anak-anak Indonesia yang kehilangan salah satu maupun kedua orang tua akibat pandemi COVID-19 membutuhkan dukungan psikososial untuk terus optimis, menumbuhkan harapan dalam menjalani kehidupan di masa depan dengan kesehatan mental yang sehat dalam bentuk jiwa yang kuat dalam kehidupan mereka. Mereka adalah anak-anak Indonesia yang menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk bisa melahirkan dan memberikan pendampingan. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang tentunya kita harapkan mereka menjadi anak-anak yang tumbuh dan berkembang dan menjadi anak-anak yang hebat dan luar biasa. Dukungan psikososial diharapkan bisa berlangsung berkesinambungan. Pemerintah, Polri, dan TNI akan terus memantau potensi dan bakat anak-anak dengan melakukan kegiatan konseling tatap muka maupun secara virtual sebagai bentuk pemanfaatan teknologi dengan membuka hotline center Polri, juga mengembangkan aplikasi e-psikologi Polri khususnya konseling anak. Ya, kami dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap gagasan dari Polri khususnya dan kemudian juga dari TNI yang telah melakukan suatu kegiatan atau program pendampingan psikososial bagi anak-anak yang terdampak COVID-19 ini.
kehadiran pemerintah, Polri, dan TNI untuk menjaga, melindungi, serta menjamin bahwa negara hadir sebagai penanggung jawab sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. Pemerintah bersama TNI dan Polri akan terus bersemangat untuk mengajak seluruh masyarakat Indonesia keluar dari wabah pandemi COVID-19 yang berkepanjangan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Saya Bribtu Rizka pamit undur diri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, menuju Indonesia tertib, dan salam presisi.